Warga Probolinggo sedang gempa. Ini setelah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, yaitu anggota DPR RI Hasan Aminuddin, ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin dini hari 30 Agustus 2021. Bersama 8 orang lainnya, Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin kemudian dibawa ke Polda Jatim dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan jual beli jabatan pejabat Kades di Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dalam pers rilis Selasa 31 Agustus 2021 pukul 3 dini hari, KPK RI menetapkan status tersangka pada 5 orang, yaitu Hasan Aminuddin, Puput Tantriana Sari, Camat Krejengan Dodi Kurniawan, Camat Paiton Muhammad Ridwan, dan PJ Kades Karanggren Kecamatan Pacarakan Sumarto. Berikut ini detail kasus jual beli jabatan PJ Kades yang menjerat Bupati Probolinggo. Kasus ini bermula dari adanya 252 kepala desa di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang habis masa jabatannya pada 9 September 2021. Sedianya digelar Pilkades serentak tahap 2 2021 pada 27 Desember 2021. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, Pilkades serentak 27 Desember 2021 diundur dan baru akan digelar tahun 2022. Maka terjadi kekosongan jabatan Kades di 252 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Kekosongan jabatan Kades diisi oleh pejabat atau PJ Kades yang berasal dari ASN atau PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo. Mekanisme pencalonan PJ Kades melalui usulan oleh camat kepada bupati. Tetapi di Pemkab Probolinggo, pengisian jabatan PJ Kades ditambah syarat khusus, yaitu pertama, harus ada persetujuan berupa paraf Hasan Aminuddin pada nota usulan PJ Kades oleh camat. Dalam hal ini Hasan Aminuddin menjadi representasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Kedua, para calon PJ Kades diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang, yaitu masing-masing 20 juta rupiah. Ketiga, nantinya para PJ Kades wajib setor uputi penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Lalu diduga ada perintah dari Hasan Aminuddin memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan para kepala desa yang akan purna tugas. Hasan Aminuddin juga meminta agar para kepala desa tidak menemui Hasan Aminuddin secara persorangan, tetapi dikoordinir melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2021, para calon PJ Kades menghadiri pertemuan di sebuah tempat di Kecamatan Krejengan. Diduga dalam pertemuan itu ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Bupati Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dengan perantara Camat Krejengan Dodi Kurniawan. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh para calon PJ Kades dari Kecamatan Krejengan. Dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang 20 juta rupiah sehingga terkumpul uang 240 juta rupiah. Lalu untuk mendapatkan jabatan PJ Kades di Kecamatan Paiton, Camat Paiton Muhammad Ridwan telah mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN yang menjadi calon PJ Kades hingga berjumlah 112.500.000 rupiah. Uang itu akan disetor kepada Bupati Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin. Pada Minggu 29 Agustus 2021, tim KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh Camat Krejengan Dodi Kurniawan bersama PJ Kades Karanggren Sumarto. Sebelumnya, Dodi Kurniawan dan Sumarto sudah menyepakati dan membuat proposal usulan nama-nama calon PJ Kades dari Kecamatan Krejengan. Maksudnya, uang itu sebagai pemulus agar para calon PJ Kades itu dibubuhi paraf Hasan Aminuddin sebagai tanda bukti persetujuan mewakili Puput Tantriana Sari. Atas informasi yang didapat ini, tim KPK bergerak. Senin 30 Agustus 2021 antara pukul 02.00 sampai 04.00,
tim KPK mengamankan 10 orang di Probolinggo. 10 orang itu adalah Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sekaligus mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013. Berikutnya Puput Tantrianasari, yaitu Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024. Selain Bupati Tantri dan suaminya, ada 8 orang lagi yang sempat diamankan tim KPK pada Senin dini hari, yaitu Camat Krejengan Dodi Kurniawan, Camat Paiton Muhammad Ridwan, PJ Kades Karanggren Sumarto, Camat Keraksaan Ponirin, Camat Banyuanyar Imam Syafi'i, Camat Gading Hari Cahyono, dan 2 ajudan bupati yaitu Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman. Saat diamankan oleh KPK di rumah pribadi Bupati Puput Tantrianasari, Dodi Kurniawan dan Sumarto membawa uang sejumlah 240 juta rupiah. Berikut proposal usulan nama-nama PJ Kades. Sedangkan Camat Paiton Muhammad Ridwan diamankan dari rumah pribadinya di Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dengan barang bukti uang sebesar Rp112.500.000. Selanjutnya dalam kasus ini KPK RI menetapkan 22 orang tersangka, masing-masing adalah 18 orang tersangka pemberi suap, yaitu Sumarto selaku PJ Kades Karanggren, Ali Wafa, Mawardi, Mas Hudi, Maliha, Muhammad Bambang, Mas Huren, Abdul Wafi, Hoim, Ahmad Syaifullah, Zailani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin. Sejumlah 18 tersangka pemberi suap ini dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap ialah Hasan Aminuddin, Puput Tantrianasari, Dodi Kurniawan, dan Muhammad Ridwan. 4 tersangka penerima suap itu dijerat pasal 12 huruf A dan B serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 KUHP. 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK selanjutnya ditahan selama 20 hari pertama sejak 31 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. 5 orang itu ditahan di tempat terpisah. Hasan Aminuddin ditahan di Rutan KPK Kafling C1. Puput Tantrianasari ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Dodi Kurniawan ditahan di Polres Jakarta Pusat. Muhammad Ridwan ditahan di Polres Jakarta Selatan dan Sumarto ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Dalam kejadian ini ada 5 orang yang sempat ikut diamankan tim KPK tetapi tidak ikut ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah Camat Keraksaan Ponirin, Camat Banyuanyar Imam Syafi'i, Camat Gading Hari Cahyono, dan 2 ajudan bupati yaitu Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman. Hari kedua setelah Bupati Puput Tantrianasari ditangkap tangan oleh KPK, pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap berjalan. Dari pantauan Tada Today TV pada Selasa 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00, sejumlah pegawai tetap beraktivitas di ruangan masing-masing di kantor Bupati Probolinggo di Kota Keraksaan. Hanya ruangan Bupati yang pintunya terlihat tertutup rapat. Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko yang pagi itu baru selesai rapat bersama sejumlah kepala dinas di lantai 3 menegaskan bahwa para pegawai tetap bekerja seperti biasa. Hanya saat ini masih dalam masa PPKM level 3. Ada sebagian pegawai Pemkab Probolinggo yang work from home. Selanjutnya, menurut Wabub Timbul, dirinya untuk sementara menggantikan posisi Bupati sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Gubernur Jawa Timur. Jadi kami tentunya menghormati proses hukum itu sudah tetap, namun pada prinsipnya kami di jajaran pemerintah Kota Probolinggo tetap melaksanakan kewajiban kita, jadi pelaksanaan pemerintahan tetap kita laksanakan. Ini berarti dikendalikan Pak Wabub ya? Di bawah Pak Wabub sementara? Ya, semuanya.
terkait aktivitas ASN seperti biasa atau seperti apa? Ya seperti biasa lah. Seperti biasa karena kita masih PPKM level 3, ya tentunya ada sebagian yang bekerja di rumah. Pak, terkait dengan ini Pak, 22 PJ yang dijadikan tersangka ini selanjutnya seperti apa? Amal diganti atau seperti apa di tingkat desa? Oh, nah, teknis itu biar Pak MD menjelaskan. Tadi sudah dibahas. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Julius Christian menjelaskan aktivitas para pegawai Pemkab tetap berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Tentang siapa PLT yang menggantikan Bupati Tantri selama menjalani proses hukum, Julius menyebut hal itu merupakan kewenangan Gubernur Jawa Timur. Teman-teman lihat semua ya, kita bekerja sebagaimana biasa, teman-teman ASN tetap melayani masyarakat sesuai dengan program atau kegiatannya masing-masing, sesuai dengan tusinya di dalam pelayanan masyarakat dan memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik. Jadi kegiatan Pemda, baik itu di kantor, kecamatan, berjalan sebagaimana biasa. Jadi tidak ada kendala. Kendala tidak ada, saya rasa seperti itu. Mungkin agenda kegiatan Ibu mungkin tertunda atau digantikan oleh siapa? Kalau itu kita masih belum tahu, kalau masalah itu kan kewenangan gubernur. Jadi kita masih koordinasi dengan gubernur. Untuk saat ini di Pak Wagub atau posisi? Sementara ini seperti ini kegiatan hari ini kita akan rapatkan. Ada pengarahan dari Zoom dengan Kemendagri, yang dengan Pak Wagub, dengan Pak Sekdas. Jadi kegiatan pemerintahan saya kira di Kabupaten Probolinggo berjalan sebagaimana biasa di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Informasi PLT sendiri Pak? Nanti nunggu arahan gubernur ya. Siap. Pak, imbauan sendiri Pak kepada ASN? Kepada ASN ya tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan profesional dan amanah. Itu pesan yang disampaikan pimpinan tadi kepada kita semua. Ada bantuan hukum dari Pemkab? Sementara saya hari ini bisa mengkonfirmasikan kepada teman-teman tentang hal itu saja. Sementara yang lain saya masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.